Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi kita bersyukur di mana hari ini kita boleh bersama-sama untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak semuanya kita, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita yang bertahta di sorga dan di bumi, dan yang bertata di dalam kehidupan setiap kita. Penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu karyamu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, segala kemuliaan hormat kami hanya bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertata di sorga dan di bumi dan bertata di dalam hati setiap kami. Biarlah ketika kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Biarlah itu Tuhan berasal dari dalam hati kami yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan kami di dalam hidup kami saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami jauh untuk beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini, ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak hal ya Tuhan yang mendukakan hati Tuhan yang kami lakukan. Baik itu dari pikiran kami, dari tutur kami, dari perbuatan kami, dari isi hati kami, seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan dalam segala kesalahan kami, dalam segala dosa-dosa kami, dan layakkan kami ya Tuhan di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan kami. Terlebih lagi, layakkan kami ya Tuhan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan di pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Ibadah kami di pagi hari ini, bahkan seluruh umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan, yang bernyanyi, bersorak, memuji nama Tuhan di pagi hari ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memimpin, dan kiranya Tuhan yang boleh menyertai. Pimpin setiap kami Tuhan, dan berkati untuk ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak berasa ini adalah awal di mana kita boleh bersuka cita menyambut yang namanya kelahiran Tuhan Yesus. Kita boleh bersuka cita, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merayakan atau bisa merayakan Natal di tengah-tengah situasi yang begitu sulit saat ini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kota mungil Bethlehem, betapa kau sunyi senyap, bintang langit yang cemerlang, sewaktu kau lelap. Kota kecil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, sewaktu kau lelap. Di dalam lorong gelapmu bersinar terang kekal, harapanmu sepanjang masa terjadilah sekarang. Bayi kuduslah lahir, bala sorga sorak, meski dunia sedang lelap, malak tetap jaga. Hai bintang-bintang fajar, puji dan sembahlah, puji Allah Maha Tinggi, damai untuk manusia.
Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu sebagai bacaan bertanggapan yang boleh kita bacakan bersama-sama di pagi hari ini. Mari kita membuka dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian jauh kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita boleh mempersiapkan diri kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Serta kita persiapkan diri kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu.
aku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita bersyukur di minggu pertama di bulan Desember memasuki penghujung di tahun 2020, saudara. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama beribadah walaupun sudah hampir kurang lebih 9 bulan kita beribadah secara online, tapi saudara, ini tidak mengurangi semangat kita dan juga tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita mau belajar, dipenuhi dan juga terus diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, saya mengajak kita sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekali lagi di mana kami boleh membaca dan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu biarlah Roh Kudus yang boleh mencelikan mata, hati dan pikiran kami, menolong kami untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas ayatnya yang pertama. Maaf saudara, Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-31. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan Lukas 2, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Baik saudara, saya akan membacakan terlebih dahulu bagi kita bersama-sama. Lukas 1 ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, kemudian kita membaca Lukas 2 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, tema kita pada pagi hari ini saya beri yaitu Yesus yang terlupakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya bertanya kepada kita, saudara. Saudara, memori apa yang masih saudara ingat ketika saudara merayakan Natal di tahun 2019? Saudara, baru berselang 1 tahun, saudara. Saudara, memori apa yang masih teringat di dalam ingatan saudara mengenai Natal yang baru tahun lalu kita rayakan bersama-sama, saudara?
Saudara, mungkin setiap kita akan mengingat kembali berbeda-beda, saudara. Ada yang mengingat kepada mungkin mendapatkan hadiah, atau saudara mendapatkan door prize, atau saudara mendapatkan gift yang tidak saudara sangka-sangka. Mungkin saudara juga mendapatkan kejutan-kejutan, saudara. Tetapi saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, kira-kira menurut saudara, pohon Natal yang paling tinggi yang tahun lalu, saudara, yang pernah dibuat oleh manusia, kira-kira itu ada di mana, saudara? Ada di mana, saudara? Nah, saudara boleh menjawabnya nanti di dalam hati saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata saudara, pohon Natal yang terbesar, pohon Natal yang tertinggi, saudara, ya, pohon Natal, atau saya rubah pertanyaannya, pohon Natal termahal di dunia, saudara, tahun lalu, itu ada di mana, saudara? Ternyata pohon Natal yang termahal, yang terindah, itu ternyata bukan ada di negara Eropa yang mayoritas Kristen. Bukan juga ada di negara yang mayoritas beragama Katolik. Bukan, saudara. Tetapi pohon Natal termahal yang pernah dicatat, saudara, tahun 2019 itu berada di sebuah lobi hotel, yaitu Hotel Emirates Palace di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, saudara. Pohon Natal termahal berada di bukan negara yang mayoritas Kristen dan juga bukan mayoritas beragama Katolik, saudara. Tetapi justru berada di penduduknya yang mayoritas beragama di luar daripada Kristen dan Katolik. Saudara tahu berapa harga daripada pohon Natal ini? Kurang lebih 11,4 juta US dollar, saudara. Saudara, jikalau itu dikalkulasikan ke dalam rupiah, itu senilai 153 miliar 27 miliar rupiah. 153,27 miliar rupiah. Dan membuat ini adalah menjadikan pohon ini sangat berharga. Kenapa, saudara, dikatakan berharga dan mahal? Karena terdapat pernak-pernik yang digantung di pohon itu, saudara, yang berharga hampir kurang lebih 180 jenis perhiasan yang terbuat dari batu berlian, permata, batu safir, batu emerald, dan batu-batu mulia yang mahal. Dan harga pohon Natal itu sendiri, pohonnya sekitar hampir 100 juta dengan tinggi kurang lebih 13 meter. Saudara, inilah pohon Natal termahal yang pernah dicatat di dalam sejarah memperingati Natal, saudara, di tahun 2019. Nah, saudara, mereka membuat semua ini apa tujuannya? Untuk menarik wisatawan asing agar berkunjung ke negara tersebut. Mengangkat tingkat penjualan hari raya Natal dan akhir tahun. Dan juga mungkin, saudara, dengan satu maksud dan tujuan untuk satu kebanggaan bisa tercatat di dalam buku Guinness Book of Record. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin itu memori yang masih kita ingat, saudara. Mungkin itu memori yang masih teringat ketika kita merayakan Natal baru 1 tahun yang lalu, saudara. Tetapi saudara, hari ini saya ingin bertanya kepada saudara. Saudara, beberapa waktu lalu, persis menjelang akhir daripada bulan November, saudara, ada satu berita, saudara, bagi kita bersama-sama, bagi khususnya bagi saudara yang hobi atau pecinta daripada sepak bola, saudara.
Saudara, dunia harus kehilangan seorang pemain yang pernah dicatat oleh dunia, saudara. Siapa pemain itu? Saya yakin bagi saudara yang mengikuti berita ini, saudara tahu, yang dijuluki El Pibe de Oro, yaitu anak emas. Ya, saudara, Diego Armando Maradona. Saudara masih ingat 34 tahun yang lalu, saudara, satu peristiwa yang terjadi di dalam satu pertandingan antara Argentina melawan Inggris di dalam perempat final Piala Dunia 1986 yang diadakan di Meksiko pada waktu itu, saudara. Saudara masih ingat apa yang terjadi? Kejadian apa, saudara, yang pernah terjadi pada waktu itu? Iya, saudara, di mana Diego Armando Maradona, dia mencetak 1 gol. Tetapi saudara, sejarah mencatat ini, dia mencetak gol ini dengan menggunakan tangannya. Dan akhirnya dia mendapat julukan tangan Tuhan. Saudara, masih ingatkah kita peristiwa ini? Mungkin kita sudah lupa, saudara. Mungkin juga kita belum melupakan peristiwa ini, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah beberapa peristiwa-peristiwa, saudara, yang menjadi bagian di dalam kehidupan, sejarah kehidupan dunia ini yang pernah dicatat. Tetapi pada pagi hari ini, saudara, saya mengajak kita untuk kita melihat kembali, saudara, 2000 tahun lebih yang lalu, peristiwa yang besar yang pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Peristiwa apa, saudara? Yaitu peristiwa kelahiran Yesus. Peristiwa kehadiran Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia, sama seperti manusia, hadir di dalam dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat peristiwa ini, saudara, mungkin bagi kita sebagian orang Kristen, kita tidak akan melupakan sejarah peristiwa ini. Tetapi saudara, hari ini saya mengajak kita untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan mencatat kepada kita pada pagi hari ini, saudara, seorang bayi yang lahir, yang diberi nama Yesus Kristus. Tetapi saudara, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi, di dalam kelahirannya, saudara, dia harus dilahirkan di satu tempat, di dalam palungan yang begitu sederhana, saudara. Saudara, sejarah mencatat ini. Saudara, pertanyaannya kepada kita, saudara, apakah kita melupakan peristiwa ini, saudara? Apakah kita melupakan peristiwa yang pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara? Saudara, Yesus yang terlupakan. Saudara, apakah ketika kita mengingat kehadiran, kelahiran Kristus, kelahiran Yesus di dalam dunia ini, saudara, apakah kita mengingat dengan satu suasana gemerlap? Apakah dengan suatu suasana yang begitu meriah, saudara? Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, anak yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi Maria dan Yusuf untuk menantikan kehadiran sang bayi di dalam kehidupan mereka, saudara. Saudara, peristiwa Natal membawa kita untuk mengingat kembali kepada pribadi sesosok, yaitu Yesus Kristus, saudara. Sang bayi itu. Saudara, saya ingin membagikan kepada saudara satu cerita yang diadaptasi dari cerita pendek yang pernah ditulis oleh seorang pengarang terkenal Rusia, saudara, yaitu Leo Tolstoy.
Saudara, Leo Tolstoy dia pernah menceritakan atau menulis sebuah cerita pendek. Dan dia mengarang cerita ini, saudara. Saudara, di sebuah kota kecil tinggallah seorang pria pembuat sepatu yang bernama Martin. Suatu malam Martin bermimpi mendengar suara Yesus yang berkata bahwa dia akan datang berkunjung ke rumahnya besok malam. Saat terbangun, si Martin ini begitu gembira. Besoknya pagi-pagi mulailah saudara si pria ini, Martin ini menyiapkan rumahnya untuk menyambut kedatangan Yesus. Membersihkan lantai, menyiapkan makanan. Dan tiba-tiba saudara, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Saudara, dengan hati yang berdebar-debar, ia membuka pintunya. Ternyata ada seorang pengelana berdiri di depan pintunya. Saudara, wajahnya tampak lelah sekali. Dan kemudian si pria ini, yaitu Martin, mengajaknya masuk dan menghidangkan secangkir teh. Setelah beristirahat sejenak, si pengelana itu pamit sambil mengucapkan terima kasih, saudara. Dan kemudian Martin kembali membereskan rumahnya. Dalam hati ia menduga-duga jam berapa, saudara, Yesus akan datang. Sesaat kemudian ia mendengar suara tangisan anak laki-laki di luar rumah. Segera dengan cepat dia menemuinya. Saudara, ternyata anak ini tersesat. Anak ini terpisah dari ibunya. Dan kemudian saudara, dengan satu hati yang berbelas kasihan, kemudian Martin segera mengantarnya pulang. Saudara, setelah berputar mencari alamat, akhirnya ia bisa juga menemukan rumah anak itu. Dan kemudian saudara, si Martin ini bergegas untuk kembali ke rumahnya. Saudara, dari jauh ia melihat bayangan seorang duduk di teras rumahnya. Saudara, dengan tergopoh-gopoh dia berlari pulang. Ternyata orang yang duduk di teras rumahnya adalah tetangganya. Seorang ibu tua yang sedang menangis, yang menceritakan tentang anaknya yang sekarang sakit panas. Dan kemudian Martin pun tergerak hatinya membantu ibu tua ini dan kemudian merawat anaknya dengan mengompres kepalanya dan juga meramu obat dan memberi minum kepada sang anak. Saudara, setelah anak itu tertidur, maka si Martin ini pun pulang ke rumah. Saudara, tiba di rumahnya, hari sudah larut. Sambil beranjak ke tempat tidur, dia merasa kecewa. Yesus tidak jadi mengunjunginya hari ini. Karena sudah terlalu lelah, akhirnya pun dia tertidur pulas. Saudara, di dalam mimpinya dia mendengar suara Yesus berkata penuh kasih, "Anakku, terima kasih untuk teh hangat tadi siang. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Dan terima kasih atas pertolonganmu. Aku berterima kasih sudah diterima dengan baik hari ini. Aku senang menjadi tamu di rumahmu." Saudara, dari cerita ini saudara, apa yang bisa kita petik? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari Natal di tahun ini? Dari peringatan Natal kali ini saudara, apa yang bisa kita petik? Saudara, Natal kini sudah menjadi acara yang begitu riuh, saudara. Natal sudah menjadi acara yang begitu mewah. Natal sudah menjadi acara yang begitu meriah. Saudara, orang sibuk menyiapkan ini dan itu. Kita melihat di gereja, kita melihat di kampus, kita melihat di kantor, kita melihat di rumah, saudara. Lalu tergelarlah acara yang begitu meriah. Gelak tawa, canda, bergema di mana-mana. Tetapi ironisnya dalam keriuhan itu, sang bayi kudus yang seharusnya menjadi pusat Natal itu justru kerap kali terlupakan, saudara. Bukan hanya terlupakan, tetapi namanya pun tidak pernah tersebut
Saudara, kalau kita menyaksikan, kita memperhatikan saudara, pohon-pohon Natal yang begitu beraneka jenis, begitu beraneka ragam warna-warni, penuh dengan hiasan-hiasan, bintang-bintang bergemerlapan saudara, lampu-lampu yang begitu terang benderang, buah pohon cemara warna-warni, bahkan bintang yang begitu besar dan lonceng Natal yang begitu besar. Tapi saudara perhatikan betapa jarang ada hiasan pribadi Kristus itu di situ. Saudara, hari ini ketika Natal bergema di seluruh dunia, saudara, Merry Christmas, Feliz Navidad, selamat hari Natal saudara, Joyous Noel. Semua orang saling memberi salam Natal. Tetapi saudara, izinkan mohon saya bertanya, berapa banyak orang yang juga mengucapkan itu kepada sang pribadi itu, yaitu Yesus itu sendiri saudara. Saudara, di berbagai tempat kita mendengar lagu-lagu Natal diputar. Bahkan ketika saudara ke mall, lagu-lagu Natal diputar. Termasuk lagu abadi yang rekor penjualannya begitu luar biasa, tertinggi di dunia, seperti White Christmas, I'll Be Home for Christmas. Tetapi saudara, sayangnya saudara, lagu-lagu yang demikian, lirik daripada kedua lagu ini yang sangat terkenal itu, tidak ada satupun kata yang menyebut dan menyinggung nama Kristus. Saudara mungkin boleh mendengarnya dan saudara boleh perhatikan. Saudara, setiap Natal tiba, pusat perbelanjaan menyajikan beragam penawaran khusus. Di seluruh dunia ada Christmas sale. Itu sudah menjadi agenda rutin tahunan. Saat itu di mana perusahaan-perusahaan retail mengeruk keuntungan dari nafsu orang-orang untuk berbelanja hadiah Natal, saudara. Saudara, mereka mengipasi orang dengan berbagai diskon dan bonus, mereduksi kepedulian Natal seolah hanya sebatas kepada materi, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan film-film box office Natal, jarang yang berbicara tentang Kristus. Sebagian besar bertema hiburan. Sebut saja saudara, film-film yang pernah laris, yang pernah bermunculan saat liburan Natal seperti Home Alone, The Grinch That Stole Christmas, dan The Elf, saudara. Bahkan lebih banyak film-film yang bertemakan tentang Santa Claus dan sebagainya dibandingkan dengan film yang bertemakan tentang Yesus Kristus. Kecuali saudara, kalau saudara masih ingat tahun 2006, dan sempat diputar di bioskop sebuah film Natal dengan judul The Nativity Story. Nah saudara, tahun 2006 inilah satu-satunya film saudara sekian lama film Natal muncul. Ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan suka duka Maria Yusuf ketika melahirkan sang bayi, yaitu Yesus Kristus. Saudara, gereja menjadi lebih sibuk dari biasanya. Perayaan Natal mulai dirayakan sesaat setelah kalender menunjukkan tanggal 1 Desember. Panitia Natal kita bentuk di jauh-jauh hari untuk memasuki nama yang berakhiran ber, saudara. September, Oktober, November, dan Desember. Berbagai kegiatan Natal disusun oleh semua komisi. Komisi sekolah minggu, komisi remaja, pemuda, wanita, usia indah. Saudara, tidak jarang Natal di gereja malah menjadi penghalang keluarga merayakan Natal bersama. Masing-masing komisi berusaha membuat acara Natal mereka sendiri. Saudara, fakta di atas sepatutnya membuat kita bertanya, saudara. Lalu apa yang sudah kita lakukan bagi Kristus, sang pusat Natal itu, saudara?
Apa yang sudah kita lakukan bagi sang bayi itu yang menjadi pusat Natal itu? Saudara sudah lama sadar atau tidak, diakui atau tidak, saudara, kita telah menyingkirkan dia dari setiap perayaan dan kegembiraan Natal kita. Saudara, Natal sudah atau telah menjadi perayaan yang tertuju hanya untuk kesenangan kita pribadi. Kita telah menempatkan diri sebagai pusat Natal itu, saudara. Sesuatu yang sebenarnya bukanlah hak kita. Jadi saudara tidak heran kalau Natal berlalu tanpa makna. Seperti pepesan kosong. Natal satu datang, Natal yang lain pergi. Tanpa jejak, tanpa apa-apa. Tanpa bekas, saudara. Dangkal, kering, tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik, lebih bersukacita, lebih damai sejahtera. Yang ada menyisakan kelelahan fisik dan psikis kita. Lalu saudara, pertanyaannya bagaimana? Lalu bagaimana, saudara? Coba kita bayangkan kalau kita berulang tahun. Ketika kita berulang tahun, orang memberi selamat kepada kita, mereka menyelenggarakan acara buat kita, mereka memberikan hadiah, sesuatu, semua yang kita inginkan, kemudian mereka menyanyikan lagu untuk kita. Hati kita begitu terharu, bahagia, karena kita merasa disayang, saudara. Saudara, seperti itulah kita seharusnya merayakan Natal. Natal adalah saat Kristus lahir, hadir di dunia ini. Hadir di gereja, di rumah, di kantor. Saudara, adakah acara yang kita gelar ini untuk Dia? Apakah acara Natal setiap tahun yang kita lakukan, kita rayakan, itu kita rayakan untuk Dia, saudara? Apakah lagu yang kita nyanyikan, lagu-lagu Natal, apakah kita nyanyikan itu untuk Dia? Lagu-lagu yang kita nyanyikan untuk Dia, saudara. Dan yang penting, adakah hadiah, saudara, yang kita sudah siapkan untuk Dia? Saudara, hadiah apa yang diinginkan oleh sang bayi itu? Hadiah apakah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, saudara? Saudara, jikalau kita berbicara tentang hadiah untuk Dia, cerita di awal tadi yang ditulis oleh Leo Tolstoy itu, saudara, cerita adaptasi di atas ini merupakan kira-kira dapat menjadi panduan bagi kita untuk kita melihat kembali ternyata Dia tidak menginginkan yang mewah-mewah dan megah-megah, saudara. Apa yang diinginkan oleh sang bayi itu? Apa yang diinginkan oleh Yesus itu? Saudara, yang diinginkan cukup hati yang peduli. Hati yang rela berbagi dengan sesama. Entah mereka yang lapar dan haus, yang membutuhkan tumpangan dan yang tidak memiliki pakaian, atau mereka yang sakit, atau mereka yang sedang dipenjara. Saudara, satu hal firman Tuhan berkata kepada kita. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius 25. Matius pasalnya yang ke-25, saudara. Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka. Perhatikan saudara di ayat yang ke-40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, intinya Natal adalah saat untuk kita mengevaluasi, saudara. Natal saatnya bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Sudahkah kita menjadikan hidup kita menyenangkan Kristus? Membuat dia betul-betul merasa kita sayangi, saudara. Kalau demikian adanya, maka kita bisa membayangkan, saudara, Kristus tersenyum kepada kita. Dia menatap kita dengan mata yang berbinar cerah, saudara. Dan dia berkata, terima kasih anakku, kamu sudah menjadikan Natalku sempurna. Saudara, Natal tahun ini mungkin akan sedikit atau akan berbeda dibandingkan dengan Natal-Natal tahun-tahun yang sebelumnya. Saudara, kali ini, saat ini, kita saat ini sedang berada di tengah-tengah kondisi pandemi. Saudara, mari kembali kita melihat, saudara, Natal. Natal seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus dari hidup kita. Natal apa yang dia kehendaki, yang patut kita rayakan bersama-sama. Saudara, Natal tahun ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita. Saudara, apakah cerita di awal tadi benar-benar kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Apakah cerita tadi sungguh-sungguh kita hidupi di dalam kehidupan Natal kita, saudara? Mari, saudara, kita jadikan Natal ini menjadi Natal yang sempurna ketika Yesus berkata, terima kasih anakku, kamu sudah menjadikan Natalku kali ini sempurna. Saudara, selamat memasuki di bulan Natal. Selamat memperingati dan merayakan Natal, saudara. Sekali lagi saya berkata, Natal kali ini akan berbeda dibandingkan dengan Natal-Natal sebelumnya. Tetapi mari kita menghidupi Natal yang sesungguhnya. Inti daripada Natal itu, mari kita memperhatikan satu dengan yang lain. Jikalau kita diberikan kesempatan untuk kita bisa berbagi, mari saudara, kita berbagi. Jikalau kita diberikan kesempatan untuk kita bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, mari saudara, kita memperhatikan mereka. Jikalau kita diberikan kesempatan untuk bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, mari saudara, selagi ada kesempatan bagi kita untuk kita bertolong-tolong, mari kita lakukan itu. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang kita hadapi, Natal kali ini akan berbeda. Mari saudara, dengan cara yang berbeda juga kita merayakan Natal tahun ini.
Karena Natal tahun ini akan menjadi satu Natal yang penuh dengan kenangan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kembali untuk momen Natal kami di tahun ini, Tuhan. Tentu banyak hal yang sudah berlalu. Tentu banyak hal yang sudah kami lupa dari perayaan-perayaan Natal yang pernah kami rayakan. Tetapi biarlah peristiwa 2000 tahun yang lalu yang pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia itu tidak akan pernah kami lupakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami kembali kepada inti arti dari Natal yang sesungguhnya. Kami kembali kepada Natal yang Tuhan inginkan dari setiap kami, anak-anak Tuhan yang memperingati dan merayakan Natal ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Natal yang berbeda tahun ini pun sungguh boleh kami introspeksi diri, kami mengevaluasi diri kami kembali di dalam kami memperingati Natal. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di penghujung daripada tahun 2020. Dan juga sekaligus perjamuan Tuhan kita yang terakhir di tahun ini, yang boleh kita peringati bersama-sama. Saudara, biarlah kita boleh terus memaknai perjamuan Tuhan ini. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Natal, Paskah, ini adalah satu relasi, satu hubungan yang begitu erat sekali. Kelahiran dan kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama untuk merayakan perjamuan Tuhan. Baik saudara, saya mengajak kita, mari kita mempersiapkan hati kita, kita akan ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita, kita akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Saudara, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya akan membacakan bagi kita satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk kita boleh bersama-sama memperingati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23, sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama memperingati perjamuan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Di penghujung dari tahun 2020, kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memperingati perjamuan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih, kebaikan,
anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, sama seperti kami, untuk menanggung dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, biarlah peringatan ini boleh membawa dan mengingatkan kepada kami akan betapa besar kasih Tuhan, dan juga mengingatkan kepada kami, bertanya kepada diri kami, seberapa besar kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama memperingati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Satu pujian KPPK 164. Dekat ke salib-Mu, near the cross. Kita naikkan pujian ini bait yang pertama, dan kemudian kita dengarkan musik, dan kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwa. Salib-Mu, 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 salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada berhenti. Musik saja. Salib-Mu, sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Selama aku hidup, ku mau taat padamu. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara, mari kita merenungkan pujian ini bersama-sama. Pujian baitnya yang ketiga. Salib-Mu, sandaranku. Salib-Mu, sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Selama aku hidup, ku mau taat pada salib-Mu, 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 salib-Mu yang ku muliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara, pada malam ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti dan dia memecahkannya. Dan dia berkata bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuhku yang dihancurkan, dipecahkan untukmu. Sebab itu, ambillah dan makanlah, biar ini menjadi satu peringatan bagiku. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita memakan roti ini sebagai satu peringatan bagi tubuh Tuhan Yesus yang sudah dihancurkan dan dipecahkan bagi saudara dan saya demi untuk menebus dosa kita. Mari kita memakannya dengan mengucap syukur bersama-sama.
Setelah itu dia mengambil cawan air anggur, dan Yesus berkata, bahwa cawan air anggur ini adalah lambang daripada darahku, yang ditumpahkan, dicurahkan di atas kayu salib, untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Darah yang tidak bernoda, darah yang tidak berdosa ini, rela dia curahkan bagi saudara dan saya. Sebab itu, ambillah. Saudara, mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama meminumnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih, untuk pengorbanan yang sudah Dia nyatakan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Mari kita meminumnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memperingati perjamuan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih pengorbanan yang sudah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya seharusnya lah kami yang dihukum. Tetapi Engkau menggantikan kami. Engkau rela datang ke dalam dunia. Engkau rela menyelamatkan kami. Orang-orang berdosa yang seharusnya dan tidak selayaknya kami dikasihi. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang rela datang ke dalam dunia untuk mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Amin. Baik saudara, ibadah kita lanjutkan kembali. Kita bersyukur Bapak Ibu untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus yang boleh kita ikuti bersama-sama di pagi hari ini. Biarlah semuanya itu boleh menguatkan setiap kita dan terlebih lagi boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita boleh mengingat kembali untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan bersama-sama selama 1 minggu yang lalu. Saya yakin dan percaya kita sudah menghafalkannya selama 1 minggu. Mari saya mengajak kita boleh menyebutkannya secara bersama-sama. Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sekali lagi mari kita bacakan bersama-sama. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Untuk ayat hafalan kita selama 1 minggu yang akan datang, mari kita membaca bersama-sama dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang 40. Injil Matius pasal 25, ayatnya yang ke-40. Mari kita bersama-sama membacakannya sebanyak 2 kali, Bapak Ibu.
Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sekali lagi, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius pasal 25 ayat 40. Baik Bapak Ibu, mari kita boleh mempersiapkan persembahan kita sebagai persembahan yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan, apa yang sudah Tuhan berkati di dalam kehidupan kita. Mari kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita serahkan yang terbaik kepadanya, baik itu tenaga kita, masa muda kita, kekuatan kita, waktu kita, pikiran kita, dan seluruh aspek kehidupan kita boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan dan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan, boleh mentransfer ke nomor rekening gereja yang sudah dibagikan melalui warta maupun yang tertera di dalam slide ini, ataupun Bapak Ibu bisa mengumpulkannya di rumah dan sewaktu-waktu Bapak Ibu bisa membawa persembahan di gereja. Serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, ya teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Baitnya yang ketiga. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Bagimu ya disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungut, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan kami satu kesempatan, kami boleh mengembalikan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami.
yaitu melalui persembahan kami. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi, Tuhan boleh memberkati keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, segala aktivitas kami. Dan Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Dan biarlah persembahan ini Tuhan, kami boleh kembalikan untuk memuliakan Tuhan kami. Dan boleh dipakai di dalam gereja-Mu di tempat ini. Dan di dalam pelayanan di dalam gereja ini. Sekali lagi Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka di dalam segala aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa warta yang boleh kita ikuti bersama-sama di pagi hari ini. Saya mewakili Majelis Badan Pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi setiap kita, khususnya seluruh jemaat GSRI Sunter maupun setiap kita yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita juga bersyukur Bapak Ibu di pagi hari ini kita boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Biarlah ini boleh mengingatkan kita betapa luar biasa dan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kehidupan kita senantiasa memuliakan Tuhan kita. Mari kita juga memperhatikan Bapak Ibu untuk jadwal atau kegiatan Natal kita sepanjang bulan Desember ini. Bahkan nanti sampai awal tahun ada kegiatan Natal setiap komisi maupun Natal umum maupun acara tutup tahun, ibadah tutup tahun dan ibadah awal tahun. Biarlah semuanya kita boleh memperhatikannya dan kita boleh ikut bersama-sama di dalam setiap ibadah yang ada. Dan di sepanjang kegiatan Natal ini juga Bapak Ibu pasti ada yang namanya keperluan untuk kegiatan Natal. Jadi kami menghimbau bagi jemaat yang tergerak untuk mendukung akan perayaan Natal dan seluruh kegiatan Natal kita di dalam bulan Desember ini, Bapak Ibu dapat mempersembahkan atau dapat mentransfer melalui nomor rekening gereja yang sudah tertera di dalam warta yang dibagikan di WhatsApp maupun yang ada di slide ini. Mari kita juga boleh bergabung bersama-sama Bapak Ibu di dalam grup Share and Grow Together untuk saling peduli, kita boleh saling memperhatikan dan terlebih lagi kita boleh saling menguatkan dan mendoakan bersama-sama dengan saudara seiman kita, khususnya yang ada di dalam jemaat kita GSRI Sunter. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah ikut ambil bagian di dalam gerakan GSRI Sunter Peduli. Ya, gerakan GSRI Sunter Peduli sudah dilaksanakan atau sudah terrealisasi kepada jemaat. Kita bersyukur untuk hal itu. Dan bagi jemaat juga yang masih terbeban untuk mendukung akan gerakan GSRI Sunter Peduli, silakan dapat menyalurkannya ke nomor rekening gereja. Dan satu catatan yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita mendukung akan gerakan GSRI Sunter Peduli ini, ketika kita boleh mentransfernya, mari kita menambahkan 12 di dalam jumlah nominal yang kita transfer. Mari kita juga memperhatikan untuk kegiatan sepekan dalam ibadah, baik itu ibadah setiap komisi maupun juga di dalam ibadah kebaktian doa tengah minggu dan kebaktian doa pagi. Kami selalu menghimbau dan selalu mengajak Bapak Ibu, baik itu mulai dari sekolah minggu, anak-anak youth dan seluruh jemaat boleh terus mengikuti akan setiap persekutuan yang ada maupun kebaktian doa yang ada, biar kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga bersyukur pada Tuhan Bapak Ibu di mana dalam satu minggu ini ada beberapa saudara-saudari kita yang boleh berulang tahun. Tuhan sudah memimpin kehidupan mereka dan Tuhan juga sudah menambahkan 1 tahun usia lagi bagi setiap saudara-saudara kita. Pada tanggal 2 Desember ada Ibu Nelly, kita bersyukur pada Tuhan.
Di tanggal yang sama, tanggal 2 Desember ada saudari kita Stella Indriani, dan pada tanggal 5 Desember ada Bapak Ivan Victor Lukas. Pada tanggal 5 Desember ada saudari Natasha Victoria Lukas. Dan pada tanggal 6 Desember ada Ibu Jenina Enriquez Siau. Sekali lagi saya mewakili hamba Tuhan, majelis dan badan pengurus mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu dan setiap saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, untuk pokok doa mari kita perhatikan bersama-sama di dalam warta yang sudah dibagikan bagi setiap kita melalui WhatsApp maupun di dalam slide ini ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama sepanjang 1 minggu yang akan datang. Demikian warta yang boleh saya bagikan bagi setiap kita Bapak Ibu di pagi hari ini. Biarlah setiap kita boleh memperhatikannya dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita di pagi hari ini, mari kita berdoa untuk setiap saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan sungguh bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur Tuhan boleh menambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Kami juga bersyukur sampai saat ini Tuhan memelihara, Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan memimpin hidup mereka sampai sekarang ini, kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan juga yang akan terus memimpin mereka di waktu-waktu yang akan datang. Berkati setiap mereka Tuhan, baik di dalam keluarga, di dalam segala aktivitas, di dalam pekerjaan, di dalam segala hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati. Engkau berkati untuk Ibu Nelly, Engkau berkati untuk saudari kami Stella Indriani, Engkau berkati Bapak Ivan Victor Lukas, Engkau berkati saudari kami Natasha Victoria Lukas, dan Engkau berkati Ibu Jenina Enriquez Siau. Berkati kehidupan mereka Tuhan, terlebih lagi untuk iman dan kerohanian mereka, biarlah mereka tetap bertumbuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengakhiri akan ibadah kita di pagi hari ini. Kita naikkan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Rudi Mega. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dapatkan boleh menjadi rema dan menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya di dalam iman kita dan di dalam mengikut Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dan silakan saat teduh.